Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan cerita, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Kali ini di Pas Kalibah kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Insinyur Sukirman, pernah menjabat sebagai Bupati ya di Serdang Bedagai. Nah, saat ini beliau menjadi Ketua DPW Perhiptani, ya Pak. Kita akan bincang-bincang sedikit begitu ya tentang Perhiptani, karena memang saat ini kita akan dalam proses menyongsong sensus pertanian 2023. Pak Sukirman, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Apa kesibukan sekarang Pak? Ya, sibuk ngurusi pertanian ya, Pak. Organik. Saya sebagai duta organik Asia, ya. Kemudian juga ngurusi kelembagaan penyuluh. Oke, Pak. Perhiptani. Perhiptani ini sebenarnya organisasi kemasyarakatan atau apa Pak sebenarnya ya, Perhiptani ini? Dia organisasi ormas ya, organisasi kemasyarakatan yang masuk dalam kategori profesi, profesi penyuluh, ya, dan dia mempunyai dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 Oke, Pak. tentang sistem penyuluhan Indonesia. Oke, Pak. Nah, di penyuluhan Indonesia itu kan ada 4 penyuluh, ya, penyuluh PNS, penyuluh THL, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Nah, semuanya itu terangkum di Perhiptani. Sebenarnya ketertarikan Bapak terhadap pertanian itu sejak kapan, Pak? Apa dari sejak Bupati atau sebelumnya memang sudah tertarik dengan pertanian? Saya memang pertama anak petani, ya. Okay. Kemudian saya mengambil sekolah pertanian menengah dulu, semacam SPMA itu. Iya, Pak. Nah, setelah itu saya kuliah di Fakultas Pertanian, ya, sampai kemudian menjadi dosen di Fakultas Pertanian di USU, Pak. USU, ya. Dan akhirnya menjadi kepala daerah di daerah yang juga sentra produksi pertanian. Jadi ya, artinya klop linear. Jadi kalau saya tertarik kepada masalah pertanian karena memang background saya juga pertanian. Oke, Pak. Nah, sebenarnya Pak, yang Bapak lihat begitu Pak, pertanian kita itu sudah pada posisi apa Pak? Sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita kita optimalkan seperti itu Pak, yang selama Bapak menjadi Ketua DPW Perhiptani begitu Pak, apa yang penting gitu Pak, yang pokok yang harus kita genjot nih gitu Pak untuk meningkatkan pertanian khususnya Sumatera Utara? Kalau saya melihatnya, saya rumuskan dalam K3. Yang pertama masalah kebijakan pertanian, Oke, Pak. Yang kedua K, kelembagaan pertanian, yang ketiga kolaborasi. Oke. Ya, tema daripada sensus ini kan kolaborasi. Iya Pak. Jadi kebijakan pertanian kita, kelembagaan pertanian kita itu sudah relatif bagus lah. Oke. Ya, segala macam undang-undang yang mendukung program-program pertanian itu ada. Ya, kelembagaan sekarang ya berganti menteri, berganti presiden, tapi kelembagaan misalnya penyuluh seperti Perhiptani, ya, KTNA, ya, kelompok tani nelayan andalan dan kelompok tani Gapoktan dan lain-lain. Itu kelembagaan sudah cukup. Tinggal sekarang ini kolaborasinya yang kurang. Oh gitu. Jadi kolaborasi ini menuju ya seperti sensus pertanian 2023 ini kan tujuannya bagaimana kedaulatan pangan kita tercapai dan kesejahteraan petani meningkat. Iya, Pak. Itu bisa dicapai kalau kolaborasi semua pihak. Karena pertanian itu tidak bisa berdiri sendiri kan. Ya, rantainya panjang itu. Ya, termasuk rantai kepada alam. Jadi hablum minallah, hablum minan. Jadi rantai kepada alam dengan sesama manusia ya Pak. Oke, Pak. Kolaborasi. Ini kan yang penting. Artinya memang Pak kan seringkali kita fokus kepada hasil pertanian, tetapi kadang agak luput kita tentang petani kita Pak ya. Oh iya, iya. Jadi kita terlalu fokus dengan hasilnya Pak ya. Masih sebenarnya kedaulatan petani ya. Itu kan istilah kedaulatan petani itu kan bagaimana mencapai produktivitas dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan budaya lokal. Ya, tanpa ada intervensi dari luar. Itulah kedaulatan pangan. Itu masih jauh. Ketahanan pangan kita iya, karena ketahanan pangan itu bagaimana cukup pangan tidak peduli dari luar atau dari dalam. Impor juga bisa kan? Iya Pak. Tapi kalau kedaulatan pangan itu kemandirian. Kemandirian kita terhadap petani kita juga mandiri ya Pak. Sementara petani kita itu sekarang kan masih banyak yang mengatakan kalau membeli apa-apa yang diperlukan untuk bertani mahal, ketika mau menjual apa-apa yang dihasilkan murah. Oke. Bagaimana bisa sejahtera?
Oke Pak. Jadi disitulah Periptani Pak ya. Ya. Memandang hal-hal itu Periptani muncul gitu Pak ya. Ya. Hubungannya dengan penyuluh pertanian pemerintah itu ada nggak Pak di lapangan, semacam koordinasi atau apa Pak Ya, bentuknya? tadi saya katakan tadi ada 4. Jadi di kabupaten itu di situ ada penyuluh PNS. Jadi yang dulu diterima secara rutin, reguler oleh Pemerintah, ya. Kementerian Pertanian, yaitu PNS tadi. Nah, penyuluh-penyuluh yang tidak menjadi PNS itu disebut dengan THLTB, tenaga harian lepas, tenaga bantuan. Oke Pak. Nah, karena tidak semua pemerintah sanggup menggaji PNS, maka yang THLTB ini disebut sekarang P3K. Oke. Jadi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gitu Kerja. kira-kira. Iya Pak. Nah, baru yang ketiga tadi swasta. Jadi bisa ada perusahaan pupuk, ada perusahaan makanan ternak, ada perusahaan makanan ikan. Nah itu tenaga-tenaga ahli itu dari penyuluh juga, itu penyuluh swasta. Oke. Nah, terus ada petani yang pinter, dia nggak PNS, dia bukan tenaga honorer atau tenaga P3K, tapi dia di lapangan itu Concern ya. coba pinter. Nah itu menjadi penyuluh swadaya juga. Nah ini semua dihimpun oleh Perhiptani, kayak senjata dikumpulkan di dalam satu kotak, kapan diperlukan dikeluarkan. Dalam satu wadah ya Pak, Periptani ya Pak. Sekarang simpulnya itu di BPP, di Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan. Oke Pak. Nah, gitu itu kan sekarang Menteri Pertanian pakai strateginya itu Konstratani, Komando Strategi Tani. Di pusat itu Menteri, di kecamatan itu camat menjadi koordinator di BPP. Oke, siap. Begini Pak Firman, ini kan sebentar lagi kita mau melaksanakan sensus pertanian 2023. Ya. Kira-kira apa Pak yang BPS mesti segera lakukan begitu agar kegiatan sensus pertanian ini selain diketahui oleh masyarakat tentunya sebagai responden kita nanti, petani kita, dan agar bisa berjalan sukses gitu Pak? Ya, saya kira karena ST ini kan sudah ke-7 ya sejak merdeka. Iya Pak, sejak. Setiap kelipatan tahun yang ada 3 itu 3. kan ya gitu ya. Tentu saja pakar-pakar yang menyusun kuesioner yang mau disensuskan itu sudah cukup bagus lah. Ya artinya itu sudah dikaji, apalagi STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sudah. Iya. Saya kira itu sudah memadai semuanya gitu. Hanya menurut saya dunia pertanian ini kan juga dinamis, berubah. Iya. Kalau saya lihat sekarang ini ada 3 hal. Yang pertama adalah hal tentang demografi petani. Oke. Demografi petani ini kan sekarang ada istilah petani milenial. Berarti milenial ya Pak. Nah, seperti apa ini gitu kan, kegambar di dalam sensus nanti. Oke. Nah, karena 10 tahun ke depan itu jadi petani itu kan mereka nih. Iya Pak. Gitu kan. Generasi Z juga Pak. Generasi Z itu lah. Iya. Itu. Yang kedua selain demografi itu adalah climate change. Perubahan iklimnya ya Pak. Nah, ini nggak main-main ini. Iklim ini salah satu faktor produksi kan. Iklim, topografi, tanah, manusia kita pelajari begitu kan. Iya. Nah soal iklim ini nggak bisa dirubah kan. Yang dilakukan kan menyesuaikan. Iya Pak. Adaptasi kan. Iya Pak. Atau mitigasi, mengurangi terjadinya emisi panas, naiknya suhu, naik permukaan air laut dan lain-lain. Nah, bagaimana perubahan iklim ini tercover ya di dalam ST? Oke. Harapannya itu Pak ya. Yang ketiga, digitalisasi. 10 tahun yang lalu kan belum marah itu. Iya. Sekarang ini dengan adanya platform, ada Play Store, ada aplikasi semuanya kan, khususnya di pasca panen. Untuk menjual hasilnya Pak ya. Sekarang kan digital. Nah, tapi digital itu bisakah itu mesejahterakan petaninya atau hanya menguntungkan provider itu aja? Oke, jadi harapan ada 3 Pak ya. Ini paling tidak ada 3 ya catatan dari Pak Firman. Oke Pak, terakhir Pak, harapan kepada petugas-petugas nanti di lapangan. Nah, harapan kita tentu saja petugas-petugas ini punya integritas, bahwa ini bukan pekerjaan rutin ya, yang hanya 10 tahun sekali, tapi ini betul-betul akan menjadi referensi untuk para pengambil keputusan ke depan. Politisi itu akan sangat terbantu jika statistiknya benar. Oke Pak. Jadi oleh sebab itu petugas-petugas itu serius, jangan data meja, jangan data hotel ya, itulah sensus. Oke, siap Pak. Pak Sugirman, itu saja mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap selalu Pak. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Oke Pak. Baik, kawan cerita, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Sugirman, Ketua DPW Perhiptani Sumatera Utara. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.